Oke, kita mulai kuliahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk untuk materi kuliah ketiga. Untuk tugas kuliah kedua belum saya review karena masih ada beberapa yang belum masuk tugasnya. Jadi nanti mudah-mudahan minggu depan sudah bisa saya review. Kalau minggu lalu saya masuk dengan materi terkait dengan bagaimana konsumen menentukan keputusan konsumsi antara dua barang, konsepnya menggunakan kurva indifference, kemudian ada budget constraint dan sebagainya. Hari ini saya akan coba menjelaskan terkait dengan perilaku produsen ya. Jadi bagaimana produsen itu berperilaku sehingga nanti muncullah keputusan produksi. Materi hari ini sudah saya upload di e-learning, jadi nanti silakan di-download dan mohon maaf karena materi minggu ini tuh ada sekitar 60 slide ya, semoga bisa kita selesaikan dalam satu kali pertemuan untuk kali ini. Judul materi kita adalah pengolahan input dan keputusan produksi untuk produk agribisnis. Outline, jadi materinya terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah fungsi produksi, yang kedua adalah bentuk fungsi produksi, yang ketiga adalah ukuran produktivitas, yang keempat adalah tahapan dalam kegiatan berproduksi, yang kelima adalah isokuan, lalu isokos, lalu kombinasi optimum, dan yang kedelapan adalah bentuk hubungan antar input dan output. Kita mulai yang pertama terkait dengan fungsi produksi. Sebelum saya jelaskan fungsi produksi, kita perlu tahu dulu kata kuncinya produksi. Apa itu produksi? Produksi adalah proses penggabungan atau pengkombinasian faktor produksi ya atau input dan mengubah faktor produksi menjadi output atau barang dan jasa. Nah, hubungan antara input dan output secara ekonomi itu disebut dengan fungsi produksi. Jadi fungsi produksi itu adalah hubungan matematis yang menunjukkan bagaimana output dan input itu ketemu, kira-kira gitu. Atau ada juga beberapa buku yang menyebutnya dengan fungsi produksi total. Fungsi produksi, jadi sebelum kita sudah bicara fungsi produksi, kita sudah bicara produksi, lalu apa itu input produksi? Ada yang menyebutnya dengan faktor produksi sama. Jadi ada input, ini I-nya satu ya, kebanyakan ini ada yang menyebutnya input produksi, ada yang menyebutnya faktor produksi itu sama. Segala sesuatu yang kita gunakan untuk nanti jadi output. Jadi faktor produksi atau input produksi itu adalah segala sesuatu atau semua sumber daya yang kita gunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Dalam pertanian secara umum faktor produksi itu ada 4. Jadi di dalam buku-buku ekonomi pertanian ada lahan, ada modal, ada tenaga kerja, dan ada manajemen. Manajemen sekarang lebih dekatkan dengan konsep kewirausahaan atau entrepreneurship. Nah, tetapi ini adalah dalam ilmu ekonomi pertanian yang awalnya lahir gitu ya. Tapi kalau sekarang di dalam banyak jurnal faktor produksi itu tidak hanya dipengaruhi oleh lahan, modal, tenaga kerja, manajemen atau entrepreneurship, tapi juga bahkan dipengaruhi oleh karakteristik rumah tangga pekerjanya. Jadi misalnya nih pendidikan, pengalaman, dia ikut penyuluhan atau tidak, itu juga ternyata mempengaruhi faktor produksi. Jadi dalam banyak jurnal, faktor produksi itu sudah lebih berkembang lagi. Nah, secara umum dalam teori, faktor produksi ada 2, yaitu ada faktor produksi tetap, yaitu fixed factor of production, dan faktor produksi variabel atau variable factor of production. Apa bedanya? Kalau faktor produksi tetap, itu dia bisa dipakai lebih dari satu kali proses produksi, cangkul misalnya. Petani musim tanam satu, cangkulnya sama dengan musim tanam yang kedua, maka cangkul itu adalah faktor produksi tetap. Tetapi ada faktor produksi variabel. Kalau faktor produksi variabel, dia habis dalam satu kali proses produksi. Jadi musim tanam satu pakai benih, musim tanam kedua harus beli benih lagi. Musim tanam satu beli pupuk, musim tanam dua harus beli pupuk. Jadi itu variabel, artinya dia habis dalam satu kali proses produksi. Sementara kalau
input produksi tetap atau faktor produksi tetap bisa dipakai berulang. Habis ketika umur ekonominya habis kalau untuk faktor produksi tetap. Nah, tadi saya sampaikan terkait dengan fungsi produksi. Jadi fungsi produksi itu sebetulnya menunjukkan bentuk hubungan matematis. Seperti apa sih fungsi? Ini contoh fungsi produksi, bahwa cara membacanya adalah Q adalah fungsi dari L, K, T, dan W. L itu apa? L itu lebar tenaga kerja. K itu apa? K itu capital modal. T itu apa? T itu tanah, dan W itu adalah wirausaha atau skill atau manajemen. Nah, ini adalah fungsi produksi. Tetapi ada juga beberapa buku yang menuliskan fungsi produksinya bentuknya seperti ini. Jadi dia bedakan antara input tetap atau faktor produksi tetap dengan faktor produksi variabel. Yang sebelah kiri, yang sebelum garis miring, yang ini adalah faktor produksi tetap, sementara yang setelah garis miring ini adalah faktor produksi variabel. Dua-duanya berbentuk fungsi matematis. Nah, selanjutnya kalau seandainya kemudian kita asumsikan, tadi kan ketika kita analisis fungsi produksinya terdiri dari lebih dari satu input. Nah, sekarang kita mau coba dulu kalau seandainya dalam kegiatan produksi itu misalnya diasumsikan hanya ada satu input yaitu tenaga kerja, sehingga Q itu adalah fungsi dari labor, Q adalah fungsi dari L. Maka turunan pertama dari fungsi Q ini adalah, jadi Q absen atau turunan pertamanya adalah DQ per DL. Nah, DQ per DL ini sebetulnya adalah marginal product dari labor, marginal product of labor. Jadi, ini adalah marginal product of labor. Jadi, turunan pertama dari fungsi produksi itu adalah marginal product-nya. Tergantung nanti kita turunkan terhadap input produksi yang mana. Kalau nanti kita turunkan terhadap L, maka dia marginal product of labor. Ingat kalau kita bicara marginal, kemudian marginalnya dekat sama produk, berarti tambahan produk. Ya, tambahan produk karena tambahan L. Tambahan, jadi kan marginal produk itu adalah tambahan produk karena tambahan satu satuan input tenaga kerja. Jadi marginal product of labor itu adalah tambahan produk karena tambahan satu satuan input tenaga kerja. Nah, selain menghitung marginal product, dari Q ini kita juga bisa menghitung average product of labor. Jadi ada yang menyebut dalam beberapa buku teks, ada yang menyebutnya dengan Q. Q itu produksi, ada yang menulisnya dengan Y, itu juga boleh. Ada yang menuliskannya dengan PT. PT itu sama dengan produksi total. Jadi kalau nanti ketemu ada buku menulisnya PT, itu PT itu sebetulnya sama dengan Y. Y itu produksi, sebetulnya sama dengan Q. Q itu juga quantity atau produksi. Sama ya. Jadi jangan bingung. Nah, kalau turunan pertama dari Q itu, turunan pertama dari Q itu adalah marginal product, maka nanti ketika marginal product, ya, mohon maaf, ketika Q dibagi dengan IL atau dibagi dengan jumlah input, ini namanya average product of labor. Jadi produk rata-rata dari tenaga kerja. Jadi kalau Q-nya ini dibagi L, maka itu adalah average product atau produk rata-rata. Ya, kalau nanti yang Q-nya terdiri dari K, kan tadi kita punya input yang lain ya, fungsi dari K, misalnya, maka average average product atau average key sama ya, key karena produk itu bisa dengan key, average-nya adalah fungsi dari K dibagi dengan K. Dibagi dengan K. Fungsi K dibagi dengan K. Maka inilah marginal produknya apa? Marginal produknya kalau dia K berarti DQ per DK marginal produknya. Nah, setelah kita tahu bentuk fungsi produksi, setelah kita memahami konsep fungsi produksi, maka kita akan masuk ke materi yang kedua. Bapak Ibu disilakan bertanya ya jika ada yang ingin ditanyakan tanpa harus menunggu saya selesai. Jadi silakan langsung raise hand, nggak apa-apa. Nah,
fungsi produksi tadi tuh ada berbagai bentuk sebetulnya. Jadi secara umum fungsi produksi itu bentuknya ada dua, ada yang linier, ada non linier. Kalau dia linier, bentuk kurvanya lurus aja. Artinya apa? Kalau seandainya yang sebelah bawah ini ada input L, ini adalah L, dan ini adalah Q, ketika fungsi produksinya linier, setiap kita nambah L, setiap kita nambah L pasti nambah Q. Setiap kita nambah L pasti Q-nya nambah. Setiap kita nambah input tenaga kerja, Q-nya nambah. Setiap kita nambah input tenaga kerja, Q-nya pasti nambah. Dia linier. Jadi, kalau X-nya naik, maka Y-nya pasti naik. Maka itu linier. Tetapi yang linier ini kayak apa? Yang linier ini bentuknya kayak gini. Ya, tidak berarti kita awalnya memang kalau linier itu kita nambah input, nambah key, nambah input, nambah key, nambah input, nambah key. Tapi kalau grafiknya kita teruskan, bisa saja ada titik tertentu di mana ketika kita nambah input, justru key-nya malah jadi turun. Maka dia disebut dengan non-linear karena respon Y atau respon key terhadap perubahan X itu tidak selalu naik. Kira-kira gitu. Sampai sini ada yang mau tanya? Silahkan. Nggak ada ya? Boleh Bu. Ya, Bu. silakan. Rizky, silakan. Eh, ini Bu, kalau dia misalnya diasumsikan dia jadi soal itu gimana Bu? Beda yang mana linear, yang mana non linear? Atau Kenapa? kan misalnya ada soal kayak gitu Bu. Nah, gimana kita cara identifikasinya itu misalnya yang ini bentuknya non, Oke. itu yang linear kalau diasumsikan kayak gitu Bu. Kalau dalam konteks soal, itu biasanya kita dikasih fungsinya. Biasanya Hmm. seperti itu. Ini fungsi matematisnya, silahkan turunkan, cari marginal product, cari average product. Yang susah itu kalau kita riset. Ya nggak? Bagaimana kita menentukan bahwa data yang tersedia itu sebetulnya cocok untuk fungsi linier atau cocok untuk fungsi non linier. Sebetulnya, nah itu yang tadi saya sampaikan. Jadi di dalam keilmuan itu kita belajar teori, kita belajar alat analisis, kira-kira gitu. Nah, ekonomi agribisnis ini teorinya. Nah, alat analisis untuk menentukan apakah dia linear non linear itu sebetulnya ada di mata kuliah ekonometrika. Jadi di ekonometrika itu sebetulnya ada pengujian yang bisa dipakai untuk menentukan apakah nanti model yang kita pakai itu cocoknya linear atau non linear. Kalau hanya pakai kalau seperti ini ya, kalau misalnya dia hanya dua variabel seperti ini pakai Excel bisa. Pakai Excel bisa. Jadi di Excel itu bisa melihat hubungan berbagai dua variabel dengan berbagai model, nanti cari yang R kuadratnya paling tinggi kalau dia hanya dua variabel begini. Jadi kalau di Excel, coba ya kita buka Excel. Kita buka Excel. Nah, misalnya ini di Excel ini ada file yang bisa menunjukkan hubungan antar inputnya di chart. Nah, nanti di sini itu bisa kita pilih. Nanti kalau ada ya, itu akan kelihatan berbagai modelnya di plot-plotnya itu. Nanti ada mana ya? Win loss column, bukan, nggak ada datanya ya. Nanti di Excel itu akan kelihatan, di Excel ini akan kelihatan 1, 2, 3. Ada yang bisa? Ada yang sudah pernah coba? 5, 6. Nah, itu kita sebetulnya kalau di Excel bisa lihat mana ya, switch plot. Itu nanti ada model yang bisa menunjukkan gimana ya.
Dia nanti ada keluar berbagai tipe modelnya, kemudian nanti ada berbagai macam R kuadratnya. Nah, nanti lihat R kuadratnya yang paling tinggi yang mana di Excel. Di mana ya kemarin ya? Apa ini? Bukan. Apa review? Lupa saya. Pivot, solver. Nah, nanti dicek ya. Di Excel ini ada cara untuk menampilkan R kuadratnya. Scatter, smooth streak, atau ini ya. Coba. Yang ada ini select-nya bukan. Kita tuh bahkan bisa ganti. Nah, nanti dicek aja ya. Ketemu saya radar atau ini. Mana sih? Ya, nanti lihat di sini Rizky, nanti kita bisa keluarkan bentuk persamaan regresinya. Format data. Saya lupa cara nulisnya di mana. Tapi itu bisa dikeluarkan. Jadi nanti cari model yang R kuadratnya paling tinggi. Kira-kira gitu. Itu ya kalau seandainya kita pakai modelnya yang paling sederhana, dia dengan dua variabel. Tetapi kalau kita analisis, ya kalau dalam analisis tuh, kalau di SOSEC kita kan jarang tuh hanya pakai satu variabel. Maka nanti kita harus analisis mana yang R kuadratnya paling tinggi. Kalau pakai model linear R kuadratnya seperti apa. Kalau pakai linear R kuadratnya seperti apa, mana yang hasilnya paling baik, itu bisa kita komparasi. Seperti itu Rizky ya. Oke, baik Bu, makasih. Oke. Nah, ini kalau inputnya lebih dari satu. Jadi dalam awal belajar, kita asumsikan input produksinya hanya satu. Tetapi sebetulnya ketika kita di lapangan, input produksi tidak hanya satu. Bahkan dalam ilmu ekonomi pertanian modern, karakteristik rumah tangga itu sudah bisa masuk sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi produksi. Jadi sebagai input juga, tetapi input sosialnya. Jadi ini interceptnya B1, B2, B3 sampai Bn itu adalah koefisien regresinya, dan X1, X2, X3 sampai Xn ini adalah inputnya. Nah, ini modelnya linear. Kemudian kalau fungsi non-linear tuh ada macam-macam, ada fungsi kuadrat, ada pangkat 3, dan ada fungsi power pangkat. Contohnya yang mana? Yang ini adalah contoh fungsi pangkat 3. Kalau dia fungsi pangkat 3, itu bisa memenuhi konsep kalau kita dalam ekonomi itu the law of diminishing return. Jadi dia bisa menggambarkan kurva produksi total yang ketika di S1 kita pelajari, dia bentuknya seperti ini, seperti kerucut terbalik. Nah, di sini disampaikan di mana diasumsikan nilai konstantanya sama dengan 0. Jadi A yang ini itu diasumsikan 0. Jadi di kurva ini A-nya 0. Kenapa A-nya 0? Karena kurvanya dimulai pertama kali di titik A. Kalau nanti di sini misalnya nilainya 2, ya maka garisnya harusnya narik pertama kali kurva PT itu dari 2. Karena interceptnya di 2. Tapi karena di dalam kurva ini dia mulai dari 0, maka diasumsikan konstantanya 0. Nah, jadi ini adalah kurva produksi total atau kurva Y atau kurva Q. Kemudian ini adalah kurva average product atau produk rata-rata, dan ini adalah kurva marginal product atau marginal tambahan produknya. Nanti kita akan bahas lebih detail kurva ini setelah di slide-slide selanjutnya ya. Nah, ini saya ulang, ini adalah fungsi pangkat 3, jadi L ditambah CL kuadrat dan ditambah DL pangkat 3. Nah, ini adalah fungsi kuadrat. Kalau fungsi kuadrat, dia hanya sampai L2 saja. Kalau
fungsi kuadrat, jadi gini, gimana ngomongnya ya. Di kurva ini kan dia terdiri dari 3 bagian nih, dari tahap 1 yang ini, dari 0 ke B1, dari B1 ke maksimal, kemudian turun di tahap 3. Nah, kalau kita pakai fungsi pangkat yang ini, dia semua terpenuhi nih. Jadi kita bisa gambar kurvanya dari tahap 1, tahap 2, tahap 3. Tapi kalau kita pakai fungsi kuadrat, ya, dia hanya mulai dari decreasing marginal return. Jadi dia hanya bisa kurvanya kalau dia kuadrat tadi, gambarnya hanya dari sini sampai sini aja. Kita tidak dapat yang ininya kalau kita pakai kuadrat. Ya, jadi ini nanti namanya increasing return to scale, yang ini decreasing return to scale, dan ini decreasing to scale, nggak ada return-nya. Kalau, nah, makanya fungsi produksi ini tidak mempunyai tahap 1 kalau dia bentuknya ini. Tadi tahap 1 itu yang depan sekali. Yang ketiga adalah AL kuadrat, atau bentuk fungsi produksi yang ketiga adalah berbentuk fungsi pangkat yang dilambangkan misalnya dengan Q sama dengan A, L pangkat B. Jika nanti B-nya lebih besar dari 1, maka kita berada pada hasil marginal yang meningkat atau increasing return to scale. Kalau B-nya sama dengan 1, kita constant return to scale atau marginal constant. Kalau dia lebih kecil dari 1, maka decreasing return to scale. Kalau dia lebih besar dari 1, berarti di gambar tadi dia ada di tahap 1. Kalau lebih kecil dari 1, dia berada di tahap 2 dan 3, tetapi kalau sama dengan 1, berarti kurva fungsinya lurus. Ya. Nah, dalam ekonomi pertanian, kita juga sering menggunakan fungsi produksi bertipe Cobb-Douglas. Ini lebih naik lagi ya, fungsi produksi bertipe Cobb-Douglas sebetulnya bentuknya kuadratik, tapi inputnya lebih dari 1, misalnya ada 2, X1 dan X2. Jadi X1 dan X2 ini adalah input, X1 dan X2 ini adalah input, sementara B1 dan B2 ini adalah koefisien regresinya, dan A ini adalah interceptnya. Saya ulang, ini adalah fungsi produksi Cobb-Douglas, A interceptnya, X1 dan X2 ini adalah inputnya, B1 dan B2 adalah koefisien regresinya. Nah, apa kelebihan Cobb-Douglas? Cobb-Douglas ini, dia fungsi pangkat, artinya dia bisa memenuhi konsep the law of diminishing return. Jadi dia bisa memenuhi konsep the law of diminishing return, tetapi walaupun dia fungsi pangkat, bisa memenuhi konsep the law of diminishing return, persamaan matematisnya, yang ini persamaan matematisnya ini bisa ditransformasi menjadi bentuk linier. Jadi dia bisa ditransformasi, yang basicnya agribisnis, coba ada nggak yang bisa? Ada nggak yang kemarin risetnya pakai persamaan regresi? Siapa? Saya Ibu, cuman Ya. ingin berganda. Linear berganda. Oke, masih ingat yang lain masih ada nggak? Kalau dia dari fungsi non linear mau dijadiin linear diapakan? Coba. Yang dari agribisnis nih. Irfan? Silakan. Sophia Azida. Kalau dia mau di linear, Sabila Marfiro. Ayo, Meza, ingat nggak? Kalau dia dari fungsi pangkat, mau dijadikan linier, karena biasanya lebih mudah menganalisis itu dengan fungsi linier. Nah, gimana caranya? Diapakan? Ada yang bisa bantu? Ada yang ingat? Fitri? Ingat nggak, Fit? Nah, sudah di luar kepala semua ini yang alumni agribisnis ini. Ya, silakan Meza. Coba Meza. Loh? Nggak kedengeran suaranya Meza. Kalau di Ibu sih ya, kalau di Ibu nggak terdengar. Iya, nggak terdengar. Ada yang lain? Nggak terdengar Meza, sayang. Silva inget nggak? Ya, siapa? Silakan Harmain ya. Maaf ya kalau berisik, kalau misalnya dilinearkan mungkin pakai logaritma natural, Bu. Oke, terus gimana logaritma natural? ln apa? Ln jadinya X. ln apa?
logaritma X1. Mulainya dari Y dulu dong, kan Y Oh nih. iya, Y dulu Bu, iya Bu. Ln Y sama Terus, dengan ln X1, ln X1, terus terus ln X2. diapain? X1 ke X2-nya diapain? Kasih apa? Dikasih tambah Bu. Kasih tambah. Koefisien regresinya masuknya di mana? Koefisien regresinya masuk di depan Bu, di depan setelah Setelah lupa. Setelah ln yang ini. di sini. Oke. Oke ya, jadi dia bisa dirubah menjadi linier ditambah error ya, sisaan ya. Dia bisa dirubah menjadi model linier dengan cara menggunakan logaritma natural. Ln ini artinya logaritma natural, atau bisa juga LL-nya diganti dengan logaritma log. Jadi ini log, ini log, ini log, ini log. Jadi bisa, itu kelebihannya dapat ditransformasi menjadi bentuk linier. Apalagi kelebihan Cobb-Douglas ini, kenapa dia sering dipakai selain dia memenuhi konsep the law of diminishing return, yang kedua adalah karena koefisien regresi B1 dan B2 ini langsung nilai elastisitasnya. Jadi kita nggak perlu lagi menghitung nilai elastisitas. Jadi dia langsung nilai elastisitasnya. Terkadang orang ekonomi itu lebih mementingkan nilai elastisitas daripada dia nyata atau tidak. Kadang-kadang gitu. Jadi ketika tidak nyata tapi elastis itu yang dibaca elastisitasnya. Nah, model yang seperti ini, yang Cobb-Douglas ini, dia koefisien regresi itu langsung nilai elastisitas. Jadi kita nggak usah hitung lagi elastisitasnya. Lalu yang ketiga, kalau koefisien regresi B1, B2-nya ini dijumlahkan, kita dapat langsung skala pengembalian. Skala pengembalian itu nanti menunjukkan tingkat efisiensi produksi kita itu. Kalau misalnya skala pengembaliannya lebih besar dari 1, berarti setiap input yang kita investasikan itu outputnya dapatnya lebih dari 1 gitu. Atau justru kurang dari 1 atau justru sama dengan 1. Nah, itu bisa dilihat dari jumlah antara B1 dan B2. Jadi itu kelebihannya kenapa fungsi ini sangat sering dipakai, terutama untuk sektor pertanian. Jadi kalau di sektor pertanian, kita jarang menggunakan fungsi linier. Karena di pertanian, beda kalau di industri, kalau otomotif misalnya, makin banyak suku cadang atau input untuk bikin mobil, maka mobilnya makin banyak. Artinya dia linier. Atau di furniture misalnya, makin banyak kayu yang kita dapat, maka makin banyak kursi dan meja yang kita hasilkan. Linier dia. Tapi kalau di pertanian enggak. Kalau di pertanian itu hubungan antara input dengan output itu non-linier. Artinya ada satu titik di mana kalau kita nambah input, itu outputnya naik. Terus kalau kita tambahin lagi inputnya, outputnya naik, tapi kenaikan hasilnya makin berkurang. Atau kalau kita paksa lagi tambah lagi inputnya, justru outputnya malah turun. Jadi kalau misalnya padi, usaha tani padi, awalnya ketika kita nambah input, gabahnya naik. Terus petani ngelihat, oh berarti kalau pupuknya ditambah, gabahnya naik gitu. Lalu di musim tanam berikutnya ditambahin lagi. Naik produksinya, tapi tidak sebanyak sebelumnya. Terus petani mikir, terus ditambah lagi sama petani pupuknya, naik lagi. Ternyata ketika dia nambah yang ketiga, itu justru produknya turun. Kenapa gabahnya turun? Karena lahannya sudah keracunan, sudah terlalu banyak bahan kimianya. Nah, itu di pertanian. Jadi di pertanian itu perilakunya non linier. Nah, tetapi ada satu syarat fungsi Cobb-Douglas itu yang harus dipenuhi, yang seringkali ketika kita masuk di fase penelitian tuh nggak susah untuk kita capai. Apa itu? Syarat Cobb-Douglas itu jumlah dari koefisien regresinya itu harus sama dengan 1. Itu baru disebut Cobb-Douglas. Nah, kita susah kalau di jumlah koefisien regresinya sama dengan 1, itu artinya usaha tani itu efisien. Artinya kegiatan produksi itu efisien. Artinya nambah inputnya 1 persis nambah outputnya 1 itu efisien kalau itu. Nah, di pertanian tuh jarang kita menemukan seperti itu. Dia bisa
nambah inputnya 1, outputnya bisa lebih kecil dari 1, atau kalau untuk yang ini ada outputnya yang lebih besar dari 1. Jadi kita jarang menemukan yang efisien. Sehingga syarat ini sulit dipenuhi ya saat dilakukan estimasi. Karena itu kita tidak menyebut fungsi produksi Cobb Douglas, tapi fungsi produksi bertipe Cobb Douglas. Bertipe, ada kata bertipe, artinya kita gunakan fungsi produksinya seperti ini, tapi jumlah dari koefisien regresinya tidak sama dengan 1, gitu. Makanya dia disebut bertipe Cobb Douglas. Jadi bertipe Cobb Douglas itu artinya pada saat kita jumlahkan, jumlah dari koefisien regresinya tidak sama dengan 1. Artinya usaha tani itu belum efisien atau tidak efisien nanti kesimpulannya. Ada yang mau tanya silakan sebelum saya masuk ke materi bagian selanjutnya, silakan. Lanjut ya. Nah, tadi di kurva awal kita punya tiga kurva ya sebetulnya, ada produk total, ada produk marginal, ada produk rata-rata. Ya, di depan tadi. Apa itu produk total? Produk total itu adalah jumlah produk keseluruhan yang dihasilkan dari sejumlah input. Jadi misalnya saya punya lebarnya ada 2. Misalnya saya punya 2 lebar, maka 2 lebar ini bisa menghasilkan 5 ton gabah, misalnya gitu. Itu ada 5 ton gabah misalnya ya, 5 ton gabah. Nah, 5 ton gabah ini adalah produksi total. Produksi rata-ratanya berapa? Produksi rata-ratanya ada 5 dibagi 2. Maka 1 orang tenaga kerja akan menghasilkan 2,5 ton. Itu adalah produksi rata-rata. Produksi marginal apa? Udah namanya aja udah kata marginal, tambahan produk akibat tambahan 1 satuan faktor produksi. Nanti akan ada tabel untuk menghitungnya. Tambahan produk, jangan lupa, tambahan produk akibat tambahan 1 satuan. Jadi kalau kita nambah 1 input, produknya nambahnya berapa? Itulah produk marginal. Kalau kita nambah 1 satuan input, produknya nambah berapa? Itulah yang disebut dengan konsep produk marginal. Nah, ini nih tabelnya. Ya. Bentar. Kita akan masuk dengan konsep ketika kita bicara produk marginal, ketika kita bicara produk rata-rata, sebetulnya kita bicara tentang kenaikan hasil. Kenaikan hasil itu adalah situasi apabila ke dalam suatu proses produksi ditambahkan faktor produksi secara berturut-turut, maka produknya akan naik. Nah, ada kenaikan hasil. Seberapa besar kenaikan hasil dan sifat kenaikannya tuh ada 3 macam. Jadi gini, saya kembali ke kurva yang produksi total sini tadi. Nah ini, nih, ya kenaikan hasil itu kita akan bicara situasi yang dari titik 0 sampai titik maksimum. Ini adalah kenaikan hasil. Karena apa? Karena dari titik yang ini sampai ke sini itu kita nambah input dari 1, ke 2, ke 3, ke 4 ya. Maka outputnya juga naik. Jadi berapa nih? Misalnya jadi 3, pada saat 1 dia jadi 3, pada saat 2 dia jadi 6, pada saat 3 dia jadi 12, pada saat 4 dia jadi 14. Nah, kita mau bicara ini tadi, fase mulai dari titik 0 sampai dengan titik maksimum. Inilah situasi di mana terjadi kenaikan hasil. Nah, situasi di mana terjadi kenaikan hasil ini ada 3 jenis, ada 3 bagian. Ada kenaikan hasil tetap atau constant return to scale, ada kenaikan hasil bertambah atau increasing return to scale, ada kenaikan hasil berkurang atau decreasing return to scale. Jadi kenaikan hasil itu ada yang bertambah, ada yang tetap, ada yang berkurang. Posisinya ada di tempat dari titik 0 sampai dengan titik maksimum tadi. Kita lihat satu-satu. Yang pertama, kenaikan hasil tetap. Penambahan setiap 1 satuan faktor produksi yang terus-menerus akan menyebabkan kenaikan hasil tetap. Kita lihat di sini, awalnya produknya 0, mohon maaf, awalnya X yang digunakan atau input yang dipakai atau faktor produksi yang dipakai 1, jumlah produknya 10. Pada saat produknya 2, pada saat inputnya pakainya 2, ya produknya jadi 20.
Pada saat inputnya 3, produknya outputnya jadi 30, pada saat inputnya 4, outputnya jadi 4. Maka kita bisa lihat, oh ternyata ada penambahan input sebesar 1, 1, 1. Ketika inputnya ditambah 1, apa yang terjadi dengan produk? Produknya nambah 10, nambah 10, nambah 10. Maka ini tambahan produk, ini tambahan faktor produksi atau tambahan input. Produk marginalnya berapa? Produk marginal itu adalah delta Y per delta X. Maka 10 dibagi 1, 10 bagi 1, 10 bagi 1. Nah, inilah yang disebut dengan kenaikan hasil. Kenaikan hasilnya tetap 10, 10, 10, nggak ada perubahan. Namanya kenaikan hasil tetap. Jadi setiap penambahan satu satuan faktor produksi, setiap nambah satu input yang terus-menerus akan menyebabkan kenaikan hasil tetap. Inilah kenaikan hasil tetap itu. Inputnya nambah 1, ini selalu nambah 1 ya, tapi inputnya nambahnya juga tetap 10, 10, 10. Maka disebut dengan constant return to scale. Yang kedua adalah, nah ini ya constant return to scale. Yang kedua, kenaikan hasil bertambah. Sudah kebayang kenaikan increasing. Setiap kita nambah satu satuan faktor produksi akan mengakibatkan penambahan produk yang makin lama makin meningkat. Nambah inputnya tetap 1, tapi tambahan produknya makin lama makin naik. Maksudnya apa? Kita lihat, ini input, ini output. Outputnya nambah dari 1 ke 2, ke 3, ke 4. Produknya dari 10 ke 25, ke 45, ke 70. Maka tambahan produknya adalah yang ini 15, yang ini nambahnya 20, yang ini nambahnya 25. Maka produk marginalnya adalah 15 dibagi 1. Awalnya 15, produk marginalnya, kedua jadi 20, ketiga jadi 25. Nah, inilah yang dimaksud dengan kenaikan hasil yang bertambah. Inputnya tetap nambah 1, ya, jadi penambahan inputnya tetap, tapi peningkatan outputnya, ya, tambahan produknya tuh terus naik. Awalnya cuma nambah 15, terus nambah jadi 20, terus nambah jadi 25. Inilah ini maksud dengan increasing return to scale. Jadi tambahan produknya yang terus meningkat. Selanjutnya decreasing. Nah, saya ulangi dulu ya. Kalau yang increasing return to scale itu terjadi di kurva ini di tahap 1. Nah, yang ini tahap 1 dari sini ke sini tahap 1 itu adalah increasing return to scale. Nanti tahap 2 yang dari sini ke sini ini adalah decreasing return to scale. Jadi kalau yang ini increasing, kalau yang ini decreasing return, ya. Kalau yang ini langsung decreasing to scale, tidak pakai return lagi, decreasing to scale, langsung menurun skalanya. Kalau yang ini increasing return to scale, yang ini decreasing return to scale, kalau yang ini decreasing to scale. Tidak ada, kenapa tidak pakai return? Karena nggak ada pengembalian, karena udah minus di sini. Return itu kan pengembalian. Jadi yang ini increasing-nya, yang ini decreasing. Nah, sekarang kita mau bahas yang decreasing ini kayak apa sih? Nah, decreasing. Kalau yang tadi, ketika kita nambah inputnya 1, outputnya, tambahan outputnya terus naik. Kalau yang ini kebalik, kita nambah inputnya tetap 1, tetapi tambahan inputnya secara umum, outputnya secara umum naik dari 18 ke 10 ke 18, 18 ke 24, 24 ke 28. Tetapi tambahannya terus turun. Awalnya nambah 8, ternyata selanjutnya nambahnya cuma 6, ternyata selanjutnya nambahnya cuma 4. Nah, itulah kenapa dia disebut decreasing. Tambahannya terus menurun. Return itu pengembalian. Terus menurun, jadi dia naik secara total, tetapi tambahannya terus turun. Namanya decreasing return to scale. Ini kurvanya. Nah,
kombinasi antara hukum decreasing return to scale, increasing return to scale, dan decreasing to scale itu menghasilkan apa yang disebut dengan hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang atau the law of diminishing return. Jadi semua anak agribisnis tuh harus tahu kalau ditanya hukum the law of diminishing return itu apa sih? Nah, hukum the law of diminishing return kalau kita lihat yang tadi, oh kalau dalam satu proses produksi itu kalau secara berturut-turut ditambahkan satu variabel tetap pada faktor satu satuan faktor variabel pada faktor variabel tetap pada tahap awal, produksinya akan bertambah dengan pertambahan yang makin besar. Tetapi sampai pada tingkat tertentu pertambahannya akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif, dan ini akan mengakibatkan pertambahan produksi total semakin kecil sampai mencapai produksi maksimum dan kemudian menurun. Jadi kalau kita kembali ke kurva mana ya, kurva tadi. Sini sebetulnya ada juga sih kurvanya. Nah, di sini nanti dia sampai dengan titik B ini kenaikan hasil bertambah dari B ke maksimum berkurang, yang di sini menurun. Itulah the law of itulah sebetulnya bunyi dari the law of diminishing return. Atau kalau kita lihat dari tabel untuk melihat bagaimana hukum the law of diminishing return berlaku itu, ini contohnya. Kita nambah inputnya selalu 1 sampai ke 10, produknya nambahnya 20, 50, 90, 140, atau kalau kita hitung produksi marginal, karena kebetulan ini semuanya 1 ya, jadi tinggal cari selisihnya aja. Karena ini kebetulan ini kan ini semua selisihnya 1 ya. Jadi kan tinggal lihat selisih ini 30 bagi 1 1, 30 40 50 40 30 22 8 min 2. Yang mana increasing return to scale, yang dia naik selisihnya produksi mana? Ini increasing return to scale. Yang ini sudah decreasing return to scale. Yang bawah karena dia menurun disebut decreasing to scale, nggak pakai return lagi. Produksi rata-rata dapat dari mana? Produksi rata-rata dapat dari Y dibagi X, berarti 20 ini dapatnya dari 20 bagi 1, 50 bagi 2, 90 bagi 3. Inilah produksi rata-rata atau kita sering sebut dengan produktivitas. Ya, produktivitas. Nggak usah dulu. Nah, kita akan masuk dengan kurvanya, kurva produk total, kurva produk rata-rata, dan kurva produk marginal. Tadi kita sudah tahu bahwa produk total atau kurva produk total itu hubungan antara semua faktor produksi dengan semua produk yang dihasilkan. Kalau produk rata-rata, persatuan input, maka nanti produk rata-rata itu rumusnya adalah Y bagi X, sementara produk marginal tadi delta Y dibagi dengan delta X. Nah, ya, atau produk marginal itu kalau kita notasikan, produk marginal adalah delta total produk dibagi dengan total, delta total produk dibagi dengan delta labor, kalau asumsinya inputnya hanya labor, atau DTP dibagi dengan DL sama dengan TP atau turunan pertama dari fungsi produksi total, atau F absen L. Kalau produk rata-rata itu adalah total produk dibagi dengan L, atau fungsi total produk sebagai fungsi dari L dibagi dengan L sendiri. Kan tadi Q itu sama dengan TP. Ya, kalau anggaplah inputnya cuma L adalah fungsi dari L. Makanya TP adalah fungsi dari L. Nah, sekarang kita lihat bagaimana hubungan antara total produk dengan marginal produk, hubungan antara total produk dengan average produk. Average produk itu adalah produk rata-rata. Bagaimana hubungan antara marginal produk dengan average produk. Nah, ini contohnya yang grafis dulu, mohon maaf, yang tabulatif dulu, baru nanti kita masuk ke grafis. Input tetapnya semua sama 1. Input variabelnya adalah tenaga kerja L, awalnya tenaga kerjanya 0, tentu produknya tidak ada.
tenaga kerjanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka total produknya 3, 8, 12, 14, 14, dan 12. Maka average produk yang mana? Average produk berarti produk rata-rata ya, berarti 3 bagi 1 dapat 3, 8 bagi 4 dapat 2, 12 bagi 3 dapat 4, 14 bagi 4 3,5, 14 bagi 5 2,8, 12 bagi 6 2. Itulah average produk. Marginal produk yang mana? Hati-hati marginal produk, kita harus hitung dulu. Oh, ini nambahnya 3, ya enggak? Ini nambahnya 1, maka marginal produknya 3 bagi 1 itu 3. Boleh enggak, Bu, nanti di sini tambahannya 2? Nah, hati-hati kalau di sini nambahnya 2 berarti nanti 3 bagi 2. Nah, kalau seandainya 5, 5 dari mana? 3, ini kan selisihnya 5, 5 bagi 1 dapatnya 5. Terus sampai ke bawah, nanti yang di bawah ini 14 jadi 12, berarti kan produknya turun min 2, ya enggak? Min 2 dibagi 1 dapatnya min 2. Maka yang mana yang increasing return to scale ini increasing, yang ini increasing. Kenapa? Karena dari 3 ke 4, masuklah di tahap 1. Kalau yang ini decreasing, awalnya nambah 4, kemudian cuma nambah 2, terakhir tidak nambah, maka dia masuk tahap 2, dan tahap 3 itu adalah situasi di mana justru produknya turun, masuk dalam tahap 3. Bisa ikutin sampai sini? Bisa ya? Nah, sekarang ini kurvanya. Kurva yang memperlihatkan hubungan tadi tabulatifnya antara total produk dengan average produk dengan marginal produk. Ya, ketika nanti ketika total produknya maksimum di sini, itu marginal produknya sama dengan 0. Itu catatan-catatan yang penting yang harus kita pahami ketika kita menggambar kurva ini. Ketika dia maksimum, di sininya 0. Ketika average produk maksimum itu terjadi dalam titik balik. Titik balik itu adalah titik perubahan dari increasing return to scale menjadi decreasing return to scale. Itu adalah terjadi ketika average produknya maksimum dan average produk dan marginal produknya berpotongan. Atau ini ada satu-satu tahapan dalam kegiatan produksi ya. Tahap 1 itu adalah kondisi dari titik 0 sampai dengan AP-nya maksimum, di mana AP sama dengan NP. AP meningkat sampai titik puncak, produktivitas tenaga kerjanya tinggi tadi ya, karena kenaikan hasilnya bertambah, maka dia produktivitas tenaga kerjanya tinggi, TP-nya naik dengan kecepatan tinggi, nilai marginal produk positif, tetapi nilai TP masih rendah. Jadi yang bisa kita baca di sini, ini tadi, di tahap 1 di sini, itu terjadi MP-nya maksimum, AP-nya maksimum di titik ini tadi, di tahap 1, kemudian di tahap 1 sampai dengan titik yang B ini ya, sampai titik B ini, itu nilai AP lebih besar daripada nilai MP. Kalau tahap 2 apa yang terjadi? Kalau tahap 2 AP dan B-nya sudah mulai turun, tetapi nilai AP lebih besar daripada nilai MP. Dan dia berada pada produktivitas tenaga kerja yang bertambah tetapi lambat bertambahnya, karena kan sudah menurun. Tetapi di tahap ketiga, AP tetap lebih besar dari MP, tetapi MP-nya sudah negatif. Ya, dan produktivitas totalnya total produksinya juga sudah semakin menurun. Nah, itulah yang disajikan di tahap kedua dan tahap ketiga. Ini tahap 1 seperti yang saya tadi sampaikan, tahap 2 dan tahap 3. Lalu kalau di dalam konsep permintaan dan penawaran itu ada produksi, ada elastisitas harga, ada elastisitas permintaan, ada elastisitas penawaran, ada elastisitas pendapatan, maka dalam konsep produksi ada elastisitas produksi. Apa itu elastisitas produksi? Elastisitas produksi itu adalah perubahan relatif jumlah produk yang dihasilkan dengan jumlah faktor produksi yang digunakan. Jadi, atau dengan kata lain, elastisitas produksi itu adalah besarnya perubahan produk itu DY per Y
akibat perubahan faktor produksi. Faktor produksi itu adalah DY per dx per x, atau bisa ditulis dy per x, kalau yang ini kita naik ke atas menjadi x dikali y. Jika dy per x yang ini adalah produk marginal, yang ini ada produk marginal ya. Sementara y per x kalau dibalik y per x itu adalah produk rata-rata, ya maka kalau kita balik sebetulnya elastisitas produksi itu adalah PM dibagi PR. Jadi ininya dibalik, kalau dia dibalik kan jadinya pindah ke bawah, ininya jadi PM, ya. Yang ini tadi karena dia pindah ke bawah jadi Y per X. Karena dia pindah ke bawah, maka jadinya Y per X itu adalah PR, maka elastisitas produksi itu adalah PM per PR. Jika nanti PM lebih besar dari PR, berarti elastisitas produksi lebih besar dari 1. Kalau sama dengan berarti sama dengan 1. Kalau nanti PM lebih kecil, berarti kalau yang atas lebih kecil dari yang bawah, berarti elastisitas produksinya lebih kecil dari 1. Nah, ketika kita bicara elastisitas produksi, tadi kita bicara wilayah 1, 2, 3. Tetapi kalau kita kaitkan dengan elastisitas produksi, dia ada wilayah rasional dan irasional. Daerah 1 dan 2 itu disebut daerah rasional, daerah 3 disebut daerah irasional. Yang mana itu? Tadi konsepnya kita berangkat dari konsep PR per PM. Konsepnya EP itu adalah PM dibagi PR. Ya, itu konsepnya. EP itu adalah PM dibagi PR. Maka kalau ini adalah kita bagi, maka kita harus cari, oh di daerah yang awal ini, di sini, ini kan PM nih. Oh, maaf, ini PM, yang kuning ini PR. Ini PR. Jadi ini saya kasih tahu dulu, ini PT. Ya, ini PR. PR itu sama dengan AP ya, average product ya. Ini adalah PM. PM ini sama dengan produk marginal. PR ini ada yang menyebutnya dengan AP, average product. Yang ini tadi sama dengan M, marginal product, MP. Yang ini tetap ya, PT, produk total. Nah, kita lihat yang awal ini sampai dengan sini, itu PM lebih besar daripada yang ini PM lebih besar daripada PR. Jadi yang di sini ini disebut daerah 1, di mana PM lebih besar dari PR. Kalau PM lebih besar dari PR, berarti di sini elastisitasnya lebih besar dari 1. Maka dia disebut daerah rasional. Yang kedua, ini sama, lihat yang kedua ini adalah PR lebih besar dari PM. Berarti di sini kalau di sini EP-nya lebih besar dari 1, besar 1, kalau yang ini EP-nya lebih kecil, kalau yang sini elastisitas produksinya tuh antara 0 sama 1. Nah, maka dia disebut rasional juga. Tetapi di daerah ini yang setelah titik maksimum ini daerah 3, daerah irasional ya berdasarkan IP. Di sini PM-nya sudah negatif, PR-nya positif. Artinya nanti hasil elastisitas produksinya itu lebih kecil dari 0. Maka daerah ini disebut daerah irasional. Kenapa irasional? Karena kita nambah input, tapi produknya justru tuh turun. Maka tidak irasional, tidak masuk akal kalau kita berproduksi di daerah 3. Kita bisa berproduksi di daerah 2 atau di daerah 1. Tapi yang paling baik itu di daerah 2, karena di daerah 2 ini keuntungan secara ekonomi, keuntungannya sudah maksimum. Di daerah 1 sudah dapat keuntungan, tapi keuntungannya belum maksimum, masih bisa ditingkatkan. Di sini masih ada peluang untuk nambah input. Kalau di sini nambah inputnya sudah maksimal, sehingga keuntungannya sudah maksimal. Jadi di sini disampaikan di daerah 2 itu dicapai pendapatan maksimum. Nah, di daerah 2 itu dicapai pendapatan maksimum. Kalau daerah 1 masih rasional karena pendapatannya masih positif dan kita masih bisa punya kesempatan untuk nambah input kalau daerah 1.
Oke, saya lanjut dengan kurva isokuan. Apa itu kurva isokuan? Kalau minggu lalu kita bahas kurva indifferent. Kurva indifferent itu menunjukkan kurva hubungan antara kurva yang menunjukkan hubungan kombinasi barang yang dapat dibeli oleh konsumen. Di sepanjang kurva indifferent tingkat kepuasannya sama. Nah, kurva isokuan ini adalah kurva produksi yang dihadapi oleh produsen. Di sepanjang kurva ini tingkat produksinya sama, tetapi kombinasi inputnya berbeda. Jadi dia menunjukkan kombinasi antar input. Ada dua inputnya di sini, misalnya tenaga kerja dan modal. Maka di sepanjang isokuan Z ini baik titik A, B, dan C, walaupun kombinasi inputnya berbeda, tetapi jumlah produksinya sama. Kecuali kalau nanti ada peningkatan pendapatan, si produsen meningkatkan produksi, maka di sini produksi di Z1 itu lebih tinggi, lebih banyak daripada produksi di Z2. Kalau misalnya si produsen mengalami peningkatan pendapatan. Tetapi di sepanjang kurva kombinasi tingkat produksinya sama, hanya kombinasi inputnya yang berbeda. Ini ciri-cirinya sama dengan kurva indifferent, mempunyai koefisien garis negatif, lalu cembung terhadap titik nol, antara isokuan satu dengan isokuan lain tidak berpotongan, dan kurva isokuan yang lebih jauh dari titik nol itu menunjukkan jumlah produksi yang lebih besar. Nah, ini contoh soal ya. Tadi kalau kata Rizky tadi, gimana kita tahu Bu bentuknya kalau dalam kalau belajar apa namanya ekonomi agribisnis itu dikasih tahu fungsinya, tinggal kita menurunkan saja nanti. Nah, hanya yang saya mau kasih tahu, nanti ini akan ada soal PR ya. Saya kasih tahu clue-nya dulu, cara menurunkannya dulu. Nanti sisanya bisa sendiri kalau menurut saya. Jadi kalau ada persamaan Q sama dengan 4L pangkat 3/4 dikali dengan K pangkat 1/4, maka turunan pertama, turunan marginal product of labor itu turunan pertama Q terhadap L adalah dQ per DL. Itu sebetulnya dapatnya dari yang ini. Kalau dia diturunkan terhadap L, L-nya aja yang diturunin, K-nya nggak usah. Ya, jadi 4 dikali 3/4, pangkatnya turun, dikali L, pangkat 3/4, dikali K, pangkat 1/4. Maka nanti dapatnya ini coret kan? Mohon maaf ya. Ini 1 dikurang ya, 1 dikurang kalau pangkatnya tuh. Maka dapatnya ini nanti, kan ini dicoret jadi 3L, 1 terbalik ya. Min 3/4 dikurang 1, 4, 3L, 3L pangkat 3/4 dikurang 1 itu min 1/4, dan K pangkat K 1/4. Yang ini juga sama, yang kedua ini kita turunkan terhadap K. Maka L-nya jangan diganggu, turunin aja yang ini, 1/4, L 3/4, L 3/4-nya diturunkan karena dia tidak boleh diapa-apain, tapi K-nya K 1/4 dikurang 1. Ya, jadi nanti dapatnya karena ini coret-coret berarti habis depannya L 3/4 dikali K min 3/4. Atau bisa juga nanti karena ini pangkat minus bisa turun ke bawah ya. Jadi L 3/4 dibagi K 3/4. Karena kalau pangkatnya minus turunin ke bawah jadi plus. Nah, kalau average product of L atau produk rata-rata terhadap L itu berarti Q dibagi L, maka dibagi L, kalau dia terhadap K, maka nanti Q-nya dibagi K dibagi dengan K. Nah, ketika kita bicara isokuan, maka tentu ada hubungan antar input, disebut dengan marginal rate of technical substitution. Kesediaan produsen untuk mengorbankan faktor produksi yang satu demi menambah faktor produksi yang lain. Ada 3 bentuk hubungan. Yang pertama ada perfect substitution, ya, bersubstitusi sempurna, maka yang satu berarti tidak menggunakan yang lain, substitusi sempurna. Ada perfect complementary, kalau perfect complementary itu artinya pakai yang satu harus pakai yang lain. Sepatu kanan harus dipakai dengan sepatu kiri, kira-kira gitu. Kalau saya ulang ya, kalau perfect substitution, kalau pakai corn syrup nggak pakai lagi sugar. Kalau pakai sugar nggak pakai lagi corn syrup, substitusi sempurna.
Kalau perfect complementary melengkapi sempurna, pakai yang satu harus pakai yang lain. Pakai sepatu kanan harus pakai sepatu kiri, kira-kira gitu. Kalau pakai mesin berarti harus pakai bahan bakar. Nah, itu ya. Berarti perfect complementary, nggak bisa dikurangi, tidak memenuhi konsep marginal rate of technical substitution. Nah, yang ketiga adalah imperfect substitution. Ini yang terjadi umum, yang tadi kita bahas. Nambah input labor itu berarti akan mengurangi input capital, atau nambah input capital berarti akan nambah input labor. Kira-kira itu. Jadi menambah yang satu mengurangi yang lain. Yang dibahas dalam yang paling banyak terjadi itu yang seperti ini ya di dalam teori. Rumusnya adalah delta L dibagi dengan delta K, delta K, delta perubahan tenaga kerja dibagi dengan perubahan labor, dan nanti tandanya negatif. Tanda negatif itu menunjukkan bahwa menambah yang satu itu mengurangi yang lain. Nah, ini adalah contoh marginal, contoh menghitung marginal rate of technical substitution. Jadi misalnya inputnya 52552, ini L-nya, ini adalah K-nya, maka marginal product of labor-nya itu adalah Q dibagi dengan L, nanti ada rumusnya ya. Ini adalah marginal rate of technical substitution, L bagi K berarti 13 bagi 6,5 2, 11 bagi 11 1, dan 6,5 bagi 13,5. Ketika kita bahas kurva indifferent, kita juga bahas kurva isobudget ya, budget constraint. Maka sama ketika kita bahas isokuan, melakukan produksi itu juga ada budget, ada anggaran, dibatasi oleh anggaran, dan nama kurvanya namanya isokuan. Kalau yang atas terjadi karena perubahan upah, geser dia ke bawah, upahnya makin murah, makin banyak tenaga kerja yang bisa di-hire. Tetapi yang di bawah ini terjadi karena peningkatan pendapatan pengusaha. Jadi dia meningkatkan produksi. Nah, kemudian ini kurva isokos, total biaya yang harus dikeluarkan itu adalah sewa upah tenaga kerja dikali dengan jumlah tenaga kerja ditambah dengan sewa kapital ditambah dengan jumlah kapital yang dipakai. Jadi misalnya nih upah tenaga kerjanya 2 juta, maka TC sama dengan 2 juta L ditambah 4 juta K. Slope-nya apa? Slope atau kemiringan garisnya itu adalah W per L. W per L. 2 juta dibagi 4 juta itu adalah 0,5 minus, itu menunjukkan negatif, yang artinya nambah tenaga kerja, nambah labor berarti harus mengurangi capital. Kombinasi optimumnya ada di mana? Sama seperti sama seperti kurva indifferent, kombinasi optimum terjadi ketika kurva isokuan dan isokos bersinggungan, artinya di sini. Ya, kenapa tidak pilih A? Kenapa tidak pilih C? Karena kalau di A anggarannya cukup, tapi tingkat produksinya lebih rendah. Begitu juga dengan di C. Kalau di C anggarannya cukup, tapi tingkat produksinya lebih rendah. Lalu bentuk hubungan antar input dan output. Jadi, ketika kita bicara proses produksi, tadi kita tahu bahwa input itu antara input yang satu dan input yang lain itu ada hubungan. Output juga sama, ketika kita menghasilkan produk, bisa saja produk yang kita hasilkan itu tidak hanya satu, karena itu ada bentuk hubungan antar input dan ada bentuk hubungan antar output. Ya, hubungan antar input itu sama dengan faktor produksi. Jadi kalau saya bilang faktor produksi itu sama dengan input. Disebut daya substitusi marginal DSM. Tadi sudah di depan ya gambarnya ya. Nah, bentuk hubungan antar input itu ada 3 di depan tadi. Hubungan daya substitusi tetap, konstan return to scale, daya substitusi marginal, bila penambahan satu satuan faktor produksi akan menyebabkan pengurangan faktor produksi yang lain. Kalau komplement, bila kedua jenis faktor produksi harus dikombinasikan dalam satu perbandingan yang tetap, dan daya substitusi yang masih berkurang apabila penggunaan faktor produksi yang satu dapat digantikan oleh faktor produksi yang lain dengan penggunaan yang semakin kecil. Lalu ada hubungan antar produk atau antar hasil produksi, ada joint product. Joint product itu ketika kita menghasilkan produk secara bersamaan. Ada complementary product, 2 produk dihasilkan dengan pola kenaikan hasil yang diikuti oleh kenaikan produk yang lain. Pada penggunaan faktor tertentu ada supplementary product, bila kenaikan produk yang satu tidak berpengaruh oleh produk yang lain, dan ada competitive product, bila kenaikan produk yang satu akan mengakibatkan turunnya produk yang lain. Oke,
Demikian materi dari saya. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi perkuliahan saya hari ini. Silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Silahkan. Ayo. Ada yang mau tanya, silahkan. Nggak ada, sudah jelas semua. Sudah jelas semua atau justru sudah tidak jelas semua gitu. Semoga tidak bertanya nih karena semua sudah jelas gitu ya. Oh ini gampang Bu, ini tinggal mengulang-ulang aja. Ya silakan, Iya, siapa mau iya. tanya? Silakan. Sepertinya harus diulangi lagi nih Bu, harus Iya. Agak Ya ini hari nanti ini iya, materinya sudah mulai masuk ke perhitungan-perhitungan dan iya, tabel-tabel grafik-grafik gitu ya Pak ya. Memang mungkin iya. tidak bisa dipahami dalam satu kali tayangan. Nanti materi kuliahnya saya tautkan kembali di ELE sehingga nanti bisa ditonton kembali. Nanti ada soal juga yang harus dikerjakan supaya Bapak Ibu lebih lebih mudeng. Saya pikir sudah mudeng, kalau menurut saya paham sudah, tetapi mungkin ketika akan lebih baik lagi kalau nanti ketemu dengan soal, kira-kira gitu, biar bisa lebih attach gitu dengan apa yang disampaikan. Saya berharapnya sebetulnya materi di dalam perkuliahan ekonomi agribisnis ini bisa menjadi salah satu dasar dalam mengembangkan riset. Ekonomi agribisnis ini teori yang bisa dipakai, alat analisisnya bisa banyak, bisa pakai ekonometrika ya Bapak Ibu ya, jadi bisa pakai ekonomet untuk membangun model fungsi produksinya itu nanti modelnya pakai model ekonometrika sebetulnya. Saya nggak tahu kalau di sistem agribisnis itu dapat nanti di metode kuantitatif. Jadi untuk mahasiswa yang ambil sistem agribisnis bisa dipelajari lebih lanjut di kuantitatif ya untuk melihat bagaimana persamaan-persamaan tadi lebih ke model analisisnya. Kira-kira gitu. Silakan ada yang mau ditanyakan atau pada ngantuk semua ini? Katanya kalau kuliah offline itu tidur, kata mahasiswa S1, karena sekarang mahasiswa S1 sudah offline semua. Bu, ternyata kalau kuliah offline tidur, kalau kuliah online tidur, kalau kuliah offline ngantuk, katanya begitu. Semoga di S2, S3 enggak. Ada yang mau tanya, silakan. Kayaknya hikmat semua, nggak ada yang bertanya. Ana silakan, Opi, ada siapa lagi? Ada Sabila, ada Hilwa, Livia, Haromain. Ayolah, Sela, ada Bu Sela, ada Pak Johan, Pak Iman. Silakan Pak Iman mau tanya. Pak Zamzami, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait materi perkuliahan. Bu Karnilawati, Mbak, ada yang mau tanya Mbak? Atau mau direnungkan dulu? Kenapa? Masih bingung. Masih bingung ya? Kalau ini Bu, kalau kira-kira bisa offline nggak Bu? Bisa. Cara belajar berarti. Boleh kalau mau offline. Saya ikut sebetulnya saya dari awal menawarkannya offline. Tapi karena ada yang japri mengatakan ada beberapa orang yang tidak bisa online, tidak bisa offline, jadi ya sudah kita online seperti itu. Kalau mau offline, saya sebetulnya dari awal sudah menawarkan offline. Karena ini metode riset berdepan Bu, memang bagusnya offline Bu, karena agak ngantuk-ngantuk mudeng ini Bu. Iya, ngantuk-ngantuk, bukan ngantuk-ngantuk. Alhamdulillah Pak, kalau ngantuk-ngantuk mudeng. Kalau ngantuk-ngantuk tidak mudeng yang susah Pak. Kalau ngantuk-ngantuk masih mudeng tuh udah bagus banget itu sebetulnya Pak. Oke baik, kalau penelitian segmen pakai regresi juga dulu, cuma sudah lama. Regresi linier. Nah mau tanya Ibu tanya tadi ya udah nggak inget lagi. Nah di ini buka ulang lagi, ya nggak ngerti lagi Bu. Ya jadi kalau belajar online asli Bu nggak masuk di otak ini Bu. Udah mama kayak gini. Baik, ya saya sebetulnya jadi kalau memang mau minggu depan kita kuliah offline ya,
kita ketemu jam 1, kalau enggak di pasca, tapi nggak tahu ada bisa nggak kalau kuliah jam 1 di pasca hari Sabtu? Bisa nggak? Bisa, Coba Bu. nanti dicek aja Bisa, ruangannya Bu. ada nggak. Bisa, Ya. Bu. Baik, ada lagi yang kemarin saya lihat Pak Sabar juga sudah kuliah offline ya sebetulnya ya. Ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Kalau tidak ada, mungkin saya tutup kuliahnya. Nanti silahkan Bapak Ibu coba cek di ELE tugas untuk pertemuan ketiga, nanti coba dikerjakan supaya nanti akan lebih mudeng apa yang saya jelaskan hari ini. Lalu saya ELE untuk tugas itu tidak pernah saya kunci ya. Kalau di S1 tuh saya kunci, saya kasih waktu. Jadi di luar itu anak-anak S1 tidak bisa upload lagi, tetapi kalau untuk S2 dan S3 tidak pernah saya kunci. Jadi kalau ada yang kesulitan untuk upload, silahkan nanti di-upload sampai bisa masuk ke dalam sistemnya ya. Karena saya tidak menerima tugas yang dikirim personal secara japri, karena saya takut nanti terlewat gitu. Kalau semua masuk ELE, saya tinggal download di ELE dan nanti dapatnya itu langsung satu folder, jadi nggak ada yang kelewat. Tapi kalau satu-satu itu saya takutnya ada yang terlewat gitu, nanti mahasiswanya merasa sudah kirim, saya merasa nggak menerima, nah, seperti itu ya, jadi nanti ada miskom. Baik, terima kasih. Saya tutup kuliah kita hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Waalaikumsalam. Makasih Bu Desi. Sama-sama. Saya Terima kasih, tutup Bu. ya. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Iya.